gas, set set, gocekan mewek istilahnya. Langsung dia passing, nggak menaruh, dan ini hampir dimanfaatkan dengan baik. Hugo Gomez ini dia yang ada di sini. Bola ke sini nih. Gue tampilin kalau lo nggak percaya. Hugo Gomez ini dia yang ada di sini. Bola ke sini nih. Gue tampilin kalau lo nggak percaya. Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Akatiri di Persija Inside. Di video kali ini gue mau coba memporak-porandakan Madura United yang mana ini akan menjadi lawan kita. Oke, gue tanpa basa-basi, waduh ini agak sedikit panjang. Gue udah menyiapkan line up-nya dia dan gue akan ngasih tahu ke kalian bagaimana cara menyerang Madura dan cara bertahannya dia. Terus dia lebih condong main di sisi yang mana. Nanti gue juga akan tampilin match statistik dia, klasmen sementara yang mana kalau kita menang kita bisa berada di pucuk. Terus ada highlight sedikit dari penampilan Madura yang ini bisa menjadi barometer dari Persija untuk mengantisipasi dari serangan-serangannya. Ya salam, oke. Gue langsung aja. Yang pertama gue akan bacain dulu oke, ini line up-nya gue tampilin deh. Line up-nya gue tampilin dulu. Nanti gue akan mencoba mengobrak-ngabrik ya. Gue akan kasih tahu si ada Gatra, Beto dan lain-lain ini dia larinya ke arah mana, gaya serangan dia seperti apa. Nanti gue bakal bongkar abis. Lo santai aja. Jadi nyender dulu. Jangan berharap kalau video ini akan segera selesai dengan cepat karena ini akan panjang. Oh, jadi gue akan berusaha detail ya. Oke, gue mau kasih tahu sedikit kisi-kisinya. Nanti gue akan jelasin secara rinci di ilustrasi. Oke, Madura United. Oke, dengan pelatihnya Fabio Lugendes namanya. Formasi yang dia pakai itu 4-3-3 standar Liga Indonesia. Variasi penyerangannya pun standar-standar aja. Nanti detailnya yang tadi gue sampein gue akan diilustrasi. Oke, yang harus diwaspadai adalah tentunya Beto Gonçalves. Tapi dia nggak sebahaya si Hugo Gomez. Hugo Gomez ini agak sedikit harus diwaspadai. Oke, terus gaya main Madura ini menyerang dan cenderung terbuka. Jadi ini memudahkan untuk Persija menyerang. Menyerangnya dari mana? Tentu dari lini tengah. Hano, Nano, Behrens. Itu yang harus berperan sangat penting di lini tengah. Jadi karena dia bermain wide, 4-3-3-nya wide, jadi lini tengahnya cuma ada satu orang yang bertahan. Kalau misalkan dikepung sama Hano Behrens dan ada satu lagi Hanif Syahbandi dan Abimanyu, kayaknya menurut gue ini akan menjadi titik lemahnya Madura. Karena nanti gue tampilin di ilustrasinya ya. Oke. Strateginya tadi udah, terus Hugo Gomez ini menjadi jembatan untuk switch play. Kalau bisa gue tampilin ilustrasinya, gue tampilin atau nanti sekalian di video utuhnya ya. Terus jadi tugas kita itu apa? Tugas para pemain Persija itu apa? Tugas para pemain itu menutup ruang geraknya si Hugo Gomez. Karena apa? Karena ketika dia megang bola, itu controllingnya gila-gilaan. Luar biasa, controllingnya bolanya nggak lepas dari kaki, lengket banget. Jadi jangan sampai bola ke kaki dia, karena kalau udah ke kaki dia kita agak kerepotan. Maka dari itu kita mesti nutup si gelandang bertahan kita untuk menutup suplai bola dari kanan kiri ke si Hugo Gomez. Wah. Terus kelemahan dia apa? Kelemahan dia sering turnover, salah passing, crossingnya juga berantakan banget. Passing pendeknya berantakan, sering kerebut, ke intercept sama musuh. Gue nonton pertandingan dia pas lagi lawan Bayangkara, dan ini catatan yang gue akan tampilkan nanti. Itu adalah di pertandingan melawan Bayangkara. Memang dia menang, tapi di pertandingan itu dia nggak seharusnya menang, karena dia menang dari titik penalti dan golnya juga aneh banget. Dan gaya mainnya nggak pantas kalau dia menang. Gue lebih condong ke Bayangkara lebih bagus mainnya dibanding Madura di pertandingan sebelumnya. Oke. Beto berbeda. Beto yang sekarang bukan Beto yang dulu lagi. Beto yang sekarang adalah sering menunggu bola. Memang dia kadang menjemput bola ke tengah, tapi dia lebih sering menunggu bola di depan.
Nggak kayak dulu. Dulu dia mobile banget, kanan, kiri, tengah, depan, belakang. Dia ada di mana-mana. Sekarang udah nggak sekuat itu mungkin. Dia udah menurun permainannya, jadi dia agak seperti gantung di tengah. Nah, si Hugo Gomez ini yang dimanfaatkan untuk menjemput bola. Oke, terus Bayu Gatra ini yang paling gila. Gila ini orang, ini bahaya banget. Bayu Gatra ini harus diwaspadai, diantisipasi, dan di tackle. Woi. Jadi back kiri kita ini harus ekstra. Siapa ya kira-kira? Mama Mia Misa nggak main. Kira-kira di kiri siapa ya? Lu komen di bawah deh. Gue nggak kebayang nih. Kira-kira ya. Oh, Firza Andika. Oke. Subhanallah, bisa lupa gue sama pemain yang satu ini, pemain yang luar biasa, pergerakannya taktis, ya salam. Jadi Firza Andika, gue rasa bisa menutup pergerakannya dari si Otavio Dutra. Bayu Gatra, Otavio Dutra itu karena gue terlalu mencintai dia, jadi dia selalu ada di pikiran gue. Otavio Dutra adalah pemain yang luar biasa dan gue sangat menanti penampilannya. Dan Otavio Dutra itu sangat akrab sekali dengan anak saya, luar biasa. Otavio Dutra Brigado, itu bahasa Brazil artinya syukron, makasih. Itu artinya. Oke, selain Persija yang lagi trennya menang, Madura juga sebenarnya lagi bagus. Dia dari 9 penampilannya, dia menang 7 kali, seri sekali dan kalah sekali. Jadi nanti head to headnya akan gue tampilin juga gimana kita kesulitan menang lawan dia. Terus ya banyak yang akan gue tampilin. Tapi sebelumnya gue akan ke ini. Ini yang menjadi apa serunya nih. Gue akan tampilin ya. Gue mau rekam layar gue dulu. Kayak pamit lagi gue ngerekam ya. Oke, 3, 2, mantap. Layar sudah terekam, sudah muncul di sebelah kanan gue. Sebelah. Iya, hasil ada muncul di sebelah sini gue deh. Nah, di sini gue munculin deh. Gue geser tadi. Oke. Ada dari mulai formasinya 4-3-3 yang tadi gue dibilang. Kipernya Miswar. Oke, bek kanannya Alekva atau Alex ya. Fahrudin cukup kuat. Gagah berani, luar biasa. Ini berbahaya buat kita. Tapi kalau masih mencik, ini bisa babak belur ini back. Martins Novan. Di sini gue bukan takabur. Jangan sampai komen, bang lo terlalu takabur. Bukan takabur. Namanya menganalisa. Ya gue harus membela tim gue dong. Secara objektif. Kalau misalkan, ya sekarang menurut lo deh, mencik lawan Fahrudin kira-kira menang siapa ya? Gue bukan takabur. Gue memprediksi analisa by data. Hitam di atas putih. Ya salam. Oke, back kirinya ada Novan. Sayap kanannya Zulfiandi yang mana dia sering tektokan sama Bayu Gatra, berbahaya juga, tapi Zulfiandi nggak difungsikan untuk menyerang, tapi dia difungsikan untuk tektokan doang. Jadi tembok doang dia, keset kalau istilah komedinya. Hugo Gomez ini yang paling gila, berbahaya banget ini. Ini pemain yang nanti gue akan tampilin gerakan-gerakan ciamik dari dia. Ini perlu diwaspadai. Ada satu lagi, Lee Yun Jun. Nah, ini juga sering nganterin bola dari belakang ke depan, rajin dia. Di kanan ada yang tadi gue bilang, gue suka banget, sayang bukan di tim kita, ini adalah Bayu Gatra, berbahaya. Haris di sebelah kiri yang kelihatannya non fungsi dan Beto. Oke, gue akan kasih tahu bagaimana Madura United menyerang. Tolong difahami baik-baik ya anak-anak. Ini ceritanya lagi di kelas, gue gurunya nih. Oke, bola ini rata-rata dari back, dari sini nih, bentar, coret. Bola dari sini rata-rata nih, itu nggak diarahkan langsung ke si Hugo Gomez. Jadi Hanif Syahbandi tidak perlu mengawal ekstra Gomez kalau bola ada di belakang. Oke? Gue balikin. Bola selalu akan ada di Zulfiandi dan Lee Yun Jun. Lee Yun Jun dan Zulfiandi ini menjadi seperti pengantar bola yang tadi gue bilang. Dia nganterin bola dari belakang ke depan. Aduh, ini gue mesti beli bangku baru nih. Ini bangku gue merosot-merosot. Lu perhatiin deh. Gue tadinya kan di sini nih ya, tinggi gue nih. Nanti lama-lama gue di sini, set di bawah mic. Ini bangku gue bikin malu sebenarnya nih. Memalukan. Jangan sampai Persija memalukan di pertandingan nanti. Wih, mantap tuh. Oke, jadi bola nanti akan diarahkan ke Zulfiandi dan Lee Yun Jun. Oke? Nah, Lee Yun Jun ini akan bawa bola sampai ke sini dan si Zulfiandi rata-rata serangan lewat kanan sih si Zulfiandi. Nah, nanti Hugo Gomez ini dia yang ada di sini. Bola ke sini nih.
Gue tampilin kalau lo nggak percaya. Bola akan ada di sini. Nanti Hugo Gomez yang akan mengalirkan bola mau kemana. Contoh dia bisa ke Haris, contoh dia bisa ke Gatra. Tapi biasanya dia akan mengalirkan bola ini ke Gatra. Bahaya, ini bahaya banget. Gatra dia bukan banyak crossing, crossing beberapa, tapi dia lebih sering cut inside. Ini lebih bahaya lagi. Nah, kadang juga kayak begini. Ya adik-adik ya, anak-anak, murid-muridku, perhatikan baik-baik. Jangan ngobrol di belakang itu. Oke, kadang Liun Jun, kita balik lagi, kita fokus lagi. Liun Jun ini kadang nih, dia suka switch play-nya begini. Langsung ke Bayu Gatra. Gue tampilin nanti di layar kalau lo nggak percaya. Dia bolanya begitu ke si Bayu Gatra. Ini berbahaya juga, harus diwaspadai oleh lini tengah kita. Jadi Hanif Sabandi dan Abimanyu, saya mohon dengan sangat Anda konsentrasi penuh. Ini bahaya banget. Ini Hugo Gomez ini, Hugo Gomez Jaja kalau nggak salah namanya. Ini cukup berbahaya, cukup berbahaya. Oke. Terus apa lagi? Beto kadang jemput tapi lebih banyak dia bertahan di sini kalau Beto ya. Gatra yang agak tektokan sama Zulfiandi, nanti lari begini, Gatra masuk ke dalam sini. Biasanya kayak gitu. Nah, Hugo Gomez ini sampai sini dia mentok di sini aja. Dia nggak pernah nyerang sampai terlalu dalam. Liun Jun ini yang bahaya. Dia walaupun bola ada di si Haris ini, tetap ujung-ujungnya ke Bayu Gatra. Jadi Hugo Gomez ini dia yang ada di sini. Bola ke sini nih. Gue tampilin kalau lo nggak percaya. Jadi kalau lo fokus nahan Bayu Gatra dan lo fokus jangan sampai si Hugo Gomez megang bola, kita nggak akan kegolan. Ya, kalau lini belakang Madura nggak perlu dikhawatirkan, standar. Kalau sama Mencik, sama Habibi Yusuf Helal, sama Hanun Behrens, kayaknya sih dimakan. Oke, ini cukup untuk ilustrasinya. Nanti lu terlalu pinter, nggak nonton video gue lagi, malah lu yang pada bikin video. Jangan, cukup segitu. Oke. Terus tadi udah apa yang harus kita lakukan. Terus gue sekarang mau menampilkan ilustrasinya. Gue akan menampilkan ilustrasinya. Lo sabar ya, nanti di akhir-akhir video gue akan ngasih apa namanya statistik. Penting banget, lo mesti lihat dari statistik. Karena statistik itu menjadi barometer kita untuk mengalahkan Madura. Lo dengerin lagi gue ngomong. Jangan nganga mulu lo. Oke, ini dia. Mana dia? Nah, waduh kacau nih, kepencet gue. Oke. Ini adalah, kita lihat, pergerakan dari Hugo Gomez Jaja. Ini pergerakannya luar biasa. Lu lihat nanti gocekan-gocekannya. Ini perlu gue mati-matiin terus sambil gue ngomong supaya nggak kena copyright. Maksudnya begitu. Oke, ini dia pergerakannya. Saat dia bawa terus sampai ke tengah. Ini kosong banget ini. Di antara ada wasit, ada ini. Gue nggak bisa, inian gue nggak di layar nggak tampil ya. Kursor gue ya. Aduh, gue repot mesti ngedit nih. Oke, intinya terlalu kosong di situ, itu yang harus diantisipasi karena Hugo Gomez ini dia bermain di sekitar itu aja yang tadi gue bilang. Dia ada di tengah, kalau lo perhatiin ilustrasi gue sebelumnya, dia tuh adanya di situ. Nah ini Hanif Syahbandin yang harus waspada nih di lini kedua pertahanan. Oke, dan lo perhatiin gerakannya gila banget ini. Tas, set, gocekan mewek istilahnya. Langsung dia passing, gak menaruh, dan ini hampir dimanfaatkan dengan baik oleh Beto dan nggak menjadi gol pada momen itu. Oke, gue mau lanjut ke yang kedua. Ini nih, ini yang gue bilang tadi, bola alirannya selalu ke kanan. Bayu Gatra menjadi momok yang berbahaya yang selalu dimanfaatkan oleh ini terlalu gede ya. Yang selalu dimanfaatkan oleh siapa? Permainan Madura. Nah ini kita lihat. Langsung tuh dari belakang lari berusaha ini, tapi sayangnya telat. Jadi maksud gue bukan itunya, maksud gue adalah gaya mainnya tuh kayak gitu. Kalau bola di Gatra, belakangnya tadi yang masuk musuh. Kalau bola di siapa tadi? Zulfiandi kalau nggak salah ya. Kalau bola di dia, Gatra yang nusuk ke dalam. Itu selalu tektokan kayak gitu. Dan lu hampir nggak pernah lihat penyerangan dari kiri. Rata-rata semuanya dari kanan. Jadi nggak perlu dikhawatirkan sebelah kiri. Nah kalau misalkan Rio Fahmi nggak timnas kan ya. Jadi Rio Fahmi sebenarnya nggak perlu capek-capek di sini. Jadi kalau bisa, kalau gue jadi Persija, bukan Rio Fahmi yang gue pasang, karena Rio Fahmi nggak akan begitu capek di situ. Jadi kayaknya Rico menempati posisi Rio Fahmi itu pas, karena Haris nggak terlalu bahaya. Haris nggak terlalu bahaya. Rico di situ kayak pertandingan waktu itu, Rio Fahmi juga nggak perlu dimainin juga nggak apa-apa, karena strategi kali ini
Strategi kali ini dia nggak dibutuhkan. Sok tahu lah gue ngatur-ngatur pemain yang main yang mana. Ini analisa gue, jadi jangan lo sok tahu bang, lo aja yang jadi pelatih. Gue paling enak, nah gue sekalian curhat di sini nih. Kan gue udah mulai turun, gue sekalian curhat. Gue kalau ngomong gini, terus tiba-tiba ada di kolom komentar ada ngomong, lo aja jadi pelatih bang, ngomong doang lo. Orang namanya analisator atau komentator, ya tugasnya komentar. Misalkan nih, gue ngkritik satu pemain, gue bilang, aduh Abimanyu mainnya lagi jelek, gue bilang. Ini nih, gue yakin nih anak-anak bocil yang komen kayak gini nih. Abimanyu mainnya lagi jelek, kalau gue jadi pelatih gue ganti Abimanyu. Ya lu ngeledek Abimanyu, lu aja yang main bang katanya. Nah gue mau menanggapinya bingung, gue bilang masa gue suruh main? Dia bilang, kan gue penonton ya tugas gue nonton. Kenapa pas gue jadi penonton gue disuruh main? Dia pemain, bukan gue yang disuruh main. Jadi komentarnya harap lebih cerdas sedikit supaya gue kan gue bacain kolom komentar di YouTube. Gue bacain atau keren-keren komentarnya. Tapi begitu ada komentar kayak gitu, matiin langsung HP sama gue. Ini langsung menurunkan kadar kecerdasan kita kalau baca-baca yang seperti itu. Gue juga nasihatin buat kalian, jangan dibaca yang model-model begitu. Lo aja jadi pemain bang, lo aja jadi pelatih bang. Lanjut. Oke, nah ini apa nih? Bola ke kanan lagi, ke Bayu Gatra lagi. Seperti gue bilang, bola tetap adanya ke Bayu Gatra. Mau apapun yang terjadi, mau kiamat, Bayu Gatra, bola tetap. Seperti itulah permainan dia. Ini kita lihat apa lagi nih? Oke, ini. Nah, itu dia yang gue bilang kan. Kelihatan nggak dari lo ya? Kelihatan nggak? Gue ulangin ya. Kalau misalkan nggak kelihatan, gue ulangin, gue gedein nih. Gue tutup muka gue dulu nih. Set, biar lo bisa ngeliat dengan jelas. Nih. Nah, dia tetap ke sayap kanan. Bukan yang ini yang mau gue liatin. Udah nggak apa-apa. Ini berantakan amat sih gue. Yaudah. Oke, ini apa lagi nih? Sekarang, nah ini yang tadi gue bilang nih, si Hugo Gomez Jaja ini menjadi jembatan untuk switch play. Lo lihat lagi, lo perhatiin lagi dengan baik, bola dari kiri, dari kanan maksud gue. Yang tadi gue bilang dia nggak pernah jemput bola ke tengah, ini pembuktiannya. Dia dari kanan melalui lo lihat switch play-nya keren banget. Oke, dia bawa ke tengah, dipassing ke si Hugo, lo lihat kontrol bolanya gila banget. Gue matiin takut kena copyright. Lanjut lagi, dan dia langsung nyebrang ke si Lee Yun, apa siapa back kirinya tuh. Jadi kayak gitu, dia gaya mainnya tuh kalau megang bola bahaya karena dia adalah orang yang mengatur penyerangan. Dia nggak jemput ke belakang tapi bola diantar ke setengah depan dan dioper ke dia. Dia yang ngatur mau ngoper ke siapa. Nanti ada buktinya lagi. Nah ini adalah intercept dari si Hugo. Ini Hugo gila banget mainnya, lu lihat. Intercept bolanya kemana? Tetap Bayu Gatra. Bayu Gatra yang menjadi momok berbahaya. Sayang melencot umpannya. Oke, ini apa lagi? Masih ada beberapa lagi deh nih. Iya masih ada lumayan. Lo harap tenang ya. Ini kayaknya gue bisa bikin sampai setengah jam ini. Oke. Nah, ini apa lagi nih? Oke, Bayu Gatra lagi tetap. Bayu Gatra lagi yang main. Bahaya ini orang. Boom, peluang. Nah, ini lagi-lagi Bayu Gatra. Aus gue, taruh lo. Bang, gelas lu gede. Iya. Bayu Gatra lagi. Menusuk cut inside. Langsung passing dan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemainnya. Lah, kok habis? Gue padahal ada tadi tuh yang umpan terobosan langsung tuh. Gimana sih? Salah editan gue. Ya udah, intinya kurang lebih itu yang bisa gue tampilin. Sekarang gue matiin dulu untuk layarnya. Nah, gitu. Oke, Jack. Jadi itu adalah ilustrasi bagaimana gaya menyerangnya si Madura ini. Kalau bertahannya kayak gimana? Standar. Nggak perlu diwaspadai, nggak perlu dikhawatirkan. Yang perlu kita lihat adalah gaya nyerang dia kayak gimana. Karena kita mesti fokus di bertahan. Oke, gue akan mulai masuk ke mana dia? Ke ini. Statistik lu baru klasmen. Oke. Dari sisi statistik, gue akan tampilin lagi di sebelah. Tadi di mana sih? Sini gue aja. Oke, gue udah tampilin. Ini adalah statistik dari Madura United FC ketika melawan Bayangkara. Bola posisi dipegang oleh Bayangkara. Nggak bisa megang bola. Gue udah bilang lepas-lepasan terus bolanya. Jadi bola posisinya cuma 47%. Jelek banget. Total shootnya 19 dan 17. Akurasinya berantakan karena cuma 3 shoot on target. Sedangkan Bayangkara keren banget 7 on target.
Passesnya, passing-passingnya itu lebih banyak Bayangkara karena akurasinya juga lumayan bagus ternyata di babak kedua. Gue ngeliat di babak ke satu berantakan banget, turnover sering, tapi di babak kedua mungkin dia memperbaiki karena jarang megang bola. Ketika lu jarang megang bola, otomatis passing akurasi lu tinggi karena lu jarang passing. Tapi kalau lu main passing sering, akurasi lu akan rendah. Karena ya, seringnya passing pasti adanya kegagalan. Kecuali Persija, Bos. Persija passingnya hampir 400 lebih kemarin dan akurasinya 85%. Salut buat Persija Jakarta. Lanjut ke chances created ya. 8 untuk Madura dan 7 untuk Bayangkara. Ini kenapa gue bawain karena ini menjadi barometer kita nanti. Crossingnya jarang banget, 2 dari 11 berantakan, nggak tahu kemana, ke awang-awang, tendangannya nggak jelas, nggak kayak pemain-pemain kita ya. Yes. Jangan sombong. Tackle-nya 13 cukup berantakan, cukup kasar mainnya. Intercept-nya 8. Nah, ini dia yang gue bilang tadi, kan lo gak percaya sama gue. Makanya percaya sama gue. Intercept-nya 21. 21 intercept lo tau gak apaan? Jangan-jangan lo gak tahu lagi. Intercept itu lo ngerebut bola. Ngerti gak? Lo mau ngoper, misalkan lo ngoper ke temen lo, tiba-tiba diserobot sama orang. Itu intercept namanya. Nah, 21 intercept itu banyak banget. Berarti 21 kali Madura gagal ngoper. Nah, ini kalau misalkan dapat sama Abimanyu, sat di intercept di tengah, dikasih terobosan lintir ke Rico atau ke Habibi Yusuf Helal, waduh ini bakal keren banget, bakal luar biasa banget. Jadi gue yakin Persija selisih 2 angka menang dari Madura, 2 angka di atas dia. Oke, sekarang ke klasmen. Ini yang paling menarik. Kesian Persi Kediri di bawah ya. Tapi didoain kemarin sama yang didoain sama Thomas Persi ke Barito ya. Gak usah kita pikirin. Oke, sekarang dari 5 besar aja. Persija ada di urutan 5, yang mana sebentar lagi akan peringkat 1. Amin, amin ya robbal alamin. Lo komentar amin di bawah. Komentar amin. Oke. Nah, kita lihat sekarang gimana peluang kita untuk merajai Liga Indonesia atau yang disebut Capolista dalam bahasa Italinya. Saluta della Capolista. Oke. Persija 20 poinnya. Borneo 20, Bali 21, PSM Makassar 21, Madura United 22. PSM Makassar kalau nggak salah dia akan melawan apa ya kemarin gue lihat deh. PSM Makassar bakal lawan Dewa apa lawan apa ya? Kayaknya susah sih. Mungkin kita kalau PSM Makassar menang dia peringkat 1 lagi ya, kita yang peringkat 2-nya mungkin. Tapi kita masih ada waktu bisa rajai Liga Indonesia. Oke. Jadi kalau Persija menang, otomatis Persija akan ada di peringkat 1 dan semuanya turun berantakan ke bawah. Kenapa? Karena kemarin yang jadi andalan-andalan untuk menang ini sebenarnya pada tumbang semua, pada kalah semua. Itu perlu kita syukuri. Jadi ini dia kita lihat Madura seri sekali, kalah sekali, menang sekali, itu kan sesuai. Oke, sekarang gue mau ke head to head. Mana tadi datanya? Head to head antara Persija melawan Madura. Dari tahun 2020. Tahun 2020 Persija Persija menang 2-1, 17 Februari 2020 Persija menang 2-1 dan 2021-nya kita menang 3-2. Ini dulunya kita menang terus. Nah, ketika kita masuk ke 2022, tanggal 17 Maret, kita kalah 3-1 sama dia. Terus di bulan Juni 2022 kita kalah lagi 2-1. Gue lupa pertandingannya apa, tapi kita 2 pertandingan terakhir kita nggak bisa menang lawan Madura. Jadi mudah-mudahan, biasanya kita tuh Thomas Doll itu rajanya memecahkan rekor. Nah, kalau ini kita nggak pernah menang, sekarang kita bakal menang. Itu Jack. Jadi apa lagi ya? Kan bener gue merosot kan. Tadi gue di atas padahal. Maklumi. Oke. Apalagi yang perlu gue sampaikan? Semua udah, ini udah. Haji Ismet Sofyan. Akhirnya Persija memberikan jawaban. Ini agak gue singgung dikit. Jadi kata Presiden Persija, Prapanca, dia bilang kami selalu membuka pintu selebar-lebarnya untuk Ismet Sofyan jika ingin kembali ke Persija. Kalau dia ingin belajar ke manajemenan atau ke pelatihan, kami siap menampung. Oke, jadi udah ada sedikit
apa namanya, terobati. Tapi lucunya ya, gue kemarin kan ngomong ya di video sebelumnya, gue bilang cobalah paling enggak Persija posting deh, makasih kayak apa sama Ismet, gue bilang jangan nggak posting sama sekali, ini untuk mengobati rasa kekecewaan kita nih, kita lagi panas nih. Jangan nggak posting sama sekali, hargain dong legend kita. Waktu itu kan gue bilang kayak gitu. Fotonya bener. Gue ngomong, gue upload jam 5 sore, jam 8-nya banyak yang mention gue tadinya nggak ngeh. Banyak yang mention gue, bang udah diupload, alhamdulillah katanya. Oh iya, gue bilang akhirnya diupload juga. Memang kebenaran aja. Tapi sekali ngupload langsung 4 foto, ada 1 video. Wah. Oke, Jack. Jadi hargailah pemain yang sudah berjuang. Orang ada ngomong gini, gue menyarankan ya, gue komen, gue sekalian cerita nih dikit nih. Dengerin aja. Gue komen di postingan Persija, gue bilang, oke, nggak cukup posting di IG, emang nggak ada puasnya lo, kata si admin. Nggak cukup posting di IG, tapi gue pengen ada seremoni Ismet Sofyan muter lapangan diiringi sama para pemain dan pelatih. Dada-dada, karena gue pengen lihat wajah terakhirnya yang berada di stadion dan dikelilingi oleh Jackmania. Terus pensiunkan nomor 14. Itu permintaan dari gue. Dan gue juga mewakili anak-anak yang lain. Ada yang komen, bang, mana ada aja lagi yang komen, bang, kalau semua pemain dipensiunin, semua legend dipensiunin, abis dong nomor, dia bilang. Gue menjawab dalam hati tapi, gak ada legend gue bilang selain Ismet. Jadi lu jangan khawatir, kalaupun harus dipensiunin, cuma nomor 1. Cuma 1 nomor, yaitu nomor 14. Jadi gak mungkin ada orang yang akan menandingi legendnya dia. Udah susah, lo mau berjuang seapapun, lo gak akan pernah menandingi legendnya Ismet Sofyan. Jadi jangan khawatir nomor habis dipensiunkan, karena gak akan ada lagi nomor yang akan dipensiunkan kecuali nomor 14. Kalau gue menyarankan begitu, dan itu jawaban dari hati gue yang sekarang gue utarakan ke kalian. Oke, Jack. 26 menit. Gue pengen bikin 30 menit. Gimana ya? Gue ngomong apa lagi ya? Lo mau gak nunggu bareng sama gue di sini? Kita diem-dieman sampai ke menit 30. Ini ada sekitar 4 menit lagi. Mau gak lo? Ya udah, bohong, bercanda gue. Oke, sekian lu video dari gue. Gue masih belum bisa menyentuh 30 menit. Nanti doakan gue supaya gue muncul ide-ide lagi yang bisa bikin gue sampai ke 3. Oh, ada, sebentar, Jack. Ada, tenang. Gue tadi habis lihat postingannya Infocom. Jadi ada beberapa pengumuman dan ada koreo. Mana Infocom Jackmania? Oke, gue lihat. Choreography rules. Ternyata ada koreo. Nah, ini gue bisa baca pelan-pelan. Mudah-mudahan menitnya sampai ke 30. Oke. Choreography rules. Bentar, gue minum dulu. Buang-buang waktu. Lumayan 10 detik. Lu kalau ada yang nonton sampai sini sih gila sih lo. Lo artinya lo insider sejati lo. Gue nge-vape dulu lumayan 10 detik. Jadi gue pakai liquidnya glue. Ini gue paling demen nih. Rasanya asam-asam kayak sirsak. Yan. Oke, gue juga mau kasih tahu gue akan nonton nanti. Gue akan berada di Aston. Gue nginep di Hotel Aston nanti. Hari Sabtunya setelah pertandingan. Jadi gue balik ke hotel. Gue akan nginep, besoknya gue baru pulang. Kenapa? Karena capek banget macet kalau gue balik hari Sabtu ke Bogor. Tapi gue siangnya akan berada di hotel. Jadi gue udah janjian sama beberapa anak-anak Jackmania. Gue mau ngopi-ngopi di situ. Ataupun nanti setelah pertandingan, malamnya kita ngobrol-ngobrol di area hotel sekitar. Sambil ngintip-ngintip pemain Persija. Jadi gue akan berada di sana. Dan gue di tribun VIP. Kalau ada yang sama, kita ntar nonton bareng. Tapi sayang, tempat andalan gue tuh yang di belakang itu tuh, yang di bawah VIP tuh yang ada betonan itu udah gak boleh diinjak ada orang lagi katanya. Padahal itu tempat favorit gue bisa pas gue sambil selebrasi di situ padahal. Ada-ada aja pakai dilarang. Oke, ini dia, kita balik ke koreografi rules. Datang dan masuk lebih awal ke dalam stadion. Poin pertamanya. Gue tampilin ya. Terus poin keduanya, penuhi tribun utara, timur, selatan dalam 1 jam sebelum pertandingan. Jadi 1 jam sebelum pertandingan lo masuk di dalam. Karena ini mau ada koreo. Oke, koreo akan berlangsung di menit ke-14. Ini yang gue maksud. Menit 14 ini menit sakral buat kita. Ini koreografinya berarti buat Aji Ismet Sofyan. Gue harap dia datang
Aduh, gue pengen kalau gue bisa ketemu dia, gue pengen rangkul. Ya salam. Oke. Koreografi akan berlangsung tadi di menit 14, babak ke-1. Tidak memasang spanduk, banner apapun, spanduk di sekitaran area utara, timur, dan di selatan. Jangan dipasang. Kalau udah bilang jangan dipasang, lu jangan dipasang. Lu pada ngalen dibilangin nih. Jangan dipasang. Terus tidak memindahkan kertas. Dia suka demen pada pindah-pindahin kertas dipakai lap muka. Jangan. Itu buat koreo. Aduh. Oh. Terus tidak naik ke atas pagar. Nah, yang naik ke atas pagar biasanya kayak inian. Gak usah diomongin. Ntar pada sakit hati. Gue juga sering sih kalau lagi apa namanya anthem lagi nyanyi terakhir tuh Persija menyatukan kita semua itu, gue kayaknya agak-agak naik ke pagar sih soalnya itu terlalu mewah untuk di duduk pada bangku tribunnya masing-masing. Kita kan ada bangku masing-masing, nggak di betonan kayak zaman dulu. Mengikuti arahan dari koreografi kru, nurut, jangan nggak nurut. Tidak membawa dan menyalakan flare, smoke bomb, petasan, dan sejenisnya. Nggak ada dong. Jackmania udah tertib. Tapi di luar stadion tetap dinyalain. Nggak apa-apa. Nggak kena larangan. Tenang aja. Ini PSSI lagi nungguin nih. Lu nyalain. Ya, diganjak. Duit. Padahal kalau misalkan dinyalain, dia girang. Kayak kemarin tuh ada teman kita tuh, sahabat kita, yang kalah, tiba-tiba dia marah-marah. Wah, gila lo. Lu ngeliat nggak itu? Apa namanya? Bangku cadangan tuh kebalik-kebalik sampai ke belakang tuh. Turun semua ke lapangan. Gue mau nampilin di layar. Tampilin jangan ya. Ntar deh gue pikir-pikir. Kalau gue tampilin, ntar gue tampilin. Dia terbalik-terbalikin, turun, diserang lapangan rumput. Gila pas lagi lawan Rans tuh, Persebaya. Gue bilang, ini dahsyat ini. Itu jangan kayak gitu. Kita harus tertib. Pas kejadian begitu ada satu orang lompat. PSSI lagi nyender begini nih. White lompat tuh ngitung udah duit tuh. Acip nih. Ini asyik nih. Dia bilang, Repulus. Oke deh, cukup sekian. Gak ada yang perlu gue bahas lagi. Gue tadi berusaha membuang-buang waktu karena gue pengen sampai ke 3,5 jam konten gue. Pengen tahu aja, pengen cobain. Kalau lo nonton dari awal sampai habis, lo gila sih. Sampai setengah jam lo nonton gue. Kali ini sih gue mau kasih duit deh. Ini terlalu luar biasa ini. Clue-nya adalah, tapi lo jawabnya ke DM Instagram gue, jangan di komen, nanti banyak yang nyontek. Oke, ini yang nggak nonton sampai habis rugi besar nih. Gue akan ngasih duit nih. Gue akan bagi-bagi untuk 3 orang. Satu orangnya 50.000 aja. Kalau kebanyakan, ntar gue bangkrut. 50.000 untuk satu orang, gue akan kasih ke 3 orang yang ke DM gue di Instagram bilang apa ya? Yang orang nggak bisa contek. Pucuk dingin, itu aja udah. Mudah-mudahan itu menjadi doa supaya kita bisa 3 poin. Pucuk dingin, lo komen di DM Instagram gue pucuk dingin. Nanti sekalian di follow Instagram gue nya. Nanti gue akan pilih 3 orang pemenang, satu orangnya dapat 50.000. Itu kenapa? Karena kalian sudah nonton gue sampai detik ini. Gila, sampai menit ke 30 sekian lo masih nonton gue. Berarti lo loyal banget sama gue dan lo berhak mendapatkan hadiah dari gue. Lo komen ke Instagram gue, lo DM Instagram gue, lo bilang pucuk dingin, nanti gue buka request DM-nya, gue transfer lo duit 50.000. Buat Anda yang nonton gak sampai full, rugi. Oke, Persija Insight. Mundur. Mundur dulu.